Bab 8. Bekas luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Jika Yun Qingyan baru saja memiliki mata dingin beberapa saat yang lalu, sekarang dia menatap Xie Xiaoyan dengan jijik. 3 tahun lalu, Yun Qingyan akan putus dengan Xie Xiaoyan. Bukan hanya karena Xie Xiaoyan membuatnya merasa telah mengkhianatinya. Lebih penting lagi, itu karena dia menghormati pilihan Xie Xiaoyan. Selain itu, putusnya keduanya tidak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal apapun. Apa yang tidak diharapkan Yun Qingyan adalah bahwa di mata Xie Xiaoyan, dia rela putus karena Yun Qingyan takut pada tunangannya. Jadi dia berpikir begitu pada saat ini. Hati Yun Qingyan ditusuk lagi, bukan karena dia masih memiliki cinta tak berbalas untuk Xie Xiaoyan, tapi karena dia merasa tidak berharga untuk dirinya yang dulu. Dia menghormatinya, tetapi di matanya, rasa hormat ini berubah menjadi kelemahan dan kepengecutan. Adakah yang lebih ironis di dunia ini selain ini? Yun Qingyan, mengapa kamu masih ragu? Sudah kubilang tunanganku tidak akan tahu. Apa yang masih kamu khawatirkan? Apakah kamu masih laki-laki? Apakah kamu ingin aku mengambil inisiatif dan mendorongmu ke tempat tidur? Xie Xiaoyan melihat Yun Qingyan masih duduk diam. Mau tak mau merasa sedikit kesal. Xie Xiaoyan, apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu? Apakah kamu ingin aku memberitahumu dengan jelas bahwa aku tidak tertarik dengan tubuhmu? Tidak sama sekali. Jika kamu melakukan ini, selain membuatku berpikir kamu pelit, tidak akan ada yang lain. Hasilnya, rasa bersalahmu hanyalah angan-anganmu. Aku, Yun Qingyan, hidup dengan sangat baik dan tidak membutuhkan kompensasi apapun darimu. Pada akhirnya, Yun Qingyan menyipitkan matanya lagi dan berkata, adapun tunanganmu, dia bukan siapa-siapa, dan tidak akan pernah membuatku takut. Dalam hati Yun Qingyan, niat membunuh sudah lama muncul, jika bukan karena masa lalu antara dia dan Xie Xiaoyan. Kata-katanya yang menghina harga dirinya akan membunuhnya 10.000 kali. Apakah Anda bercanda? Kaisar abadi Yun Qingyan masih membutuhkan belas kasihan seorang wanita. Yang lebih konyol lagi adalah cara belas kasihan adalah membayar dengan tubuh. Apakah Yun Qingyan menginginkan wanita manapun? Bahkan Permaisuri Qiao, salah satu dari 10 kaisar abadi, jatuh cinta padanya. Dari segi kecantikan saja, Xie Xiaoyan memang cantik. Tetapi dibandingkan dengan Permaisuri Qiao yang tak tertandingi, Xie Xiaoyan bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Bubar, bubar, kuharap ini terakhir kali kita bertemu, kata Yun Qingyan. Lalu bangkit dari kursi dan berjalan menuju pintu. Dia takut jika dia terus berkomunikasi, dia akan benar-benar kehilangan kendali dan membunuh Xie Xiaoyan. Yun Qingyan, berhenti, teriak Xie Xiaoyan. Yun Qingyan membuka pintu dan terus berjalan keluar dari ruang kamar. Melihat Yun Qingyan tidak berhenti, Xie Xiaoyan tiba-tiba menjadi jengkel. Yun Qingyan, jika kamu tidak berhenti, aku jamin kamu akan menyesal segera. Yun Qingyan tidak menghiraukannya. Berjalan semakin jauh, dia sekarang menahan niat membunuhnya. Setelah turun dari lantai 3 restoran, Yun Qingyan langsung menuju gerbang. Yun Qingyan berjalan cepat. Dan ketika dia keluar dari restoran, seorang pemuda bangsawan dengan pakaian mewah kebetulan masuk ke restoran. Aneh, mengapa orang ini terlihat begitu akrab? Pemuda bangsawan dengan pakaian mewah tiba-tiba menatap Yun Qingyan. Weh, bahkan punggungnya terlihat begitu akrab. Oh, iya, bukankah ini Yun Qingyan? Aku pernah mendengar bahwa dia sudah lama kembali, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. Pemuda bangsawan dengan pakaian mewah tiba-tiba menunjukkan beberapa lelucon di wajahnya, dan memerintahkan 3 penjaga kekar di sebelahnya untuk mengatakan, pergi dan hentikan dia. Siap bos. Ketiga penjaga itu menjawab, lalu berlari dengan cepat, menghalangi jalan Yun Qingyan. Weh, Yun Qingyan sedikit mengernyit. Hahaha. Yun Qingyan, aku sudah tidak melihatmu selama 3 tahun. Tidakkah kamu ingin bertemu dengan teman lamamu? Pemuda bangsawan dengan pakaian mewah tertawa dan berjalan menuju Yun Qingyan. Aku mendengar bahwa kamu telah dipenjara di sarang pencuri di Gunung Langya selama 3 tahun terakhir. Wek. Mantan jenius nomor 1 di kota Tianyu dipenjara selama 3 tahun. Setelah 3 tahun di penjara, basis kultivasi tidak maju tapi mundur. Rasanya pasti sangat pahit bukan? Pemuda aristokrat dengan pakaian mewah itu berkata dengan eksentrik. Dan aku juga mendengar bahwa hal pertama yang kamu lakukan ketika kamu kembali adalah merampok pewaris keluarga Yun. Janji duel dengan Yun Yangqing tanpa berpikir terlalu banyak. Ternyata kamu masih sama. Kamu belum berubah. Kamu masih saja cuma omong doang dan itu masih sangat menyebalkan. Setelah Yun Qingyan mengenali pihak lain, dia berkata dengan dingin. Oke, aku lagi tidak mood. Kamu tahu gak yang namanya galau. Jadi kamu, cepat minggir. Pemuda pakaian mewah itu adalah tuan muda dari gym seni bela diri 3 tahun lalu. Dia juga salah satu pelamar Xie Xiaoyan. Hahaha. Zhang Yong tertawa ketika dia mendengar kata-kata Yun Qingyan. Yun Qingyan, menurutmu apakah ini masih 3 tahun yang lalu? Kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk melepaskanku. Saya ingin memberitahu Anda 3 tahun lalu. Kontrak pernikahan antara Xie Xiaoyan dan pewaris keluarga Ye di kota kekaisaran dibuat saat kau masih bersamanya. Dan Xie Xiaoyan secara pribadi menyetujuinya. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Petik 2. Sebelum Yun Qingyan dapat berbicara, Zhang Yong mencibir dan berkata, ini berarti Xie Xiaoyan mengkhianatimu. Hahaha. Zhang Yong masih tertawa. Mata Yun Qingyan langsung berubah dingin. Kemudian berkata, tahukah kamu bahwa kamu sedang mencari kematian? Seperti yang dikatakan Zhang Yong, Xie Xiaoyan menyetujui lamaran pernikahan keluarga kerajaan Ye selama hubungannya dengan Yun Qingyan. Ini sudah merupakan pengkhianatan terhadap Yun Qingyan. 3 tahun lalu, meskipun Yun Qingyan bukan kaisar abadi, tapi dia masih penuh kesombongan di tulangnya.
Dia tidak bisa menerima segala bentuk pengkhianatan, juga tidak akan memaafkan segala bentuk pengkhianatan. Mengapa Xie Xiaoyan merasa bersalah tentang Yun Qingyan? Dia bahkan ingin menggunakan tubuhnya untuk membayar kesalahan ini. Itu karena Xie Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa dia mengkhianati Yun Qingyan. Tetapi meskipun Xie Xiaoyan mengerti, dia tidak menaruh kata pengkhianatan di permukaan, karena ini adalah bekas luka. Begitu disebutkan, bekas luka itu akan terungkap, bahkan jika Yun Qingyan tidak memiliki perasaan untuk Xie Xiaoyan sekarang. Tapi bekas luka ini masih ada di hati Yun Qingyan. Lagi pula, untuk Yun Qingyan, pengkhianatan semacam ini adalah yang pertama dan satu-satunya saat dia sejauh ini. Yun Qingyan menyipitkan matanya. Bekas luka pengkhianatan tidak diungkapkan oleh Yun Qingyan sendiri, atau oleh Xie Xiaoyan, tetapi sekarang diungkapkan oleh Zhang Yong, orang yang tidak relevan. Zhang Yong, kamu idiot. Xie Xiaoyan, yang mengejarnya dari restoran, baru saja mendengar ucapan pengkhianatan Zhang Yong, dan kulitnya tiba-tiba tenggelam. Mulai sekarang, sepertinya Yun Qingyan dan aku akan benar-benar asing. Xie Xiaoyan merasakan kehilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Setelah bekas luka pengkhianatan terungkap, dia dan Yun Qingyan tidak memiliki kemungkinan untuk berteman. Bahkan yang paling teman biasa tidak mungkin. Sialan Zhang Yong. Setelah kekecewaan, Xie Xiaoyan merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Yun Qingyan sudah melakukan langkah pertama. Yun Qingyan langsung berkelebat. Dan setelah pertemuan tatap muka, dia sudah tiba di depan Zhang Yong, dan dengan telapak tangan yang berat dia menamparnya. Weelah, aku sudah mengatakan bahwa kamu hari ini bukan kamu yang 3 tahun lalu. Apakah kamu pikir kamu akan menjadi lawanku sekarang? Beraninya kamu mengambil inisiatif untuk menyerang. Zhang Yong mendengus dingin dan menamparkan telapak tangan yang sama menghadapi telapak tangan Yun Qingyan yang berat. Boom! Saat kedua telapak tangan bertabrakan, tubuh Zhang Yong terbang keluar. Duar, kios penjual di jalan hancur berkeping-keping oleh tubuh Zhang Yong, dan serbuk gergaji yang hancur beterbangan seperti debu. Uhuk, fiu. Zhang Yong terbatuk berat, batuk seteguk darah, dan merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, seolah-olah tulangnya telah hancur. Tuan Paviliun Muda, ketiga penjaga itu berlari, membantu Zhang Yong berdiri, dan bertanya dengan gugup, Tuan Paviliun Muda, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Zhang Yong tidak peduli seluruh tubuhnya terasa sakit, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Bukankah kultivasi Yun Qingyan jatuh ke alam bintang tingkat ketiga? Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa menangkap telapak tangannya? Tidak heran Zhang Yong sangat terkejut, basis kultivasinya ada di alam bintang tingkat keempat lebih tinggi dari Yun Qingyan alam bintang tingkat ketiga. Yang juga terkejut adalah Xie Xiaoyan, tapi tidak seperti Zhang Yong yang terkejut membabi buta. Xie Xiaoyan segera menyimpulkan kemungkinan dalam pikirannya. Selama 3 tahun pemenjaraan Yun Qingyan, meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk berlatih, kultivasinya belum tentu jatuh. Atau mungkin itu baru saja jatuh ke alam bintang tingkat keempat. Adapun mengapa Yun Qingyan dengan sengaja melaporkan kultivasi alam bintang tingkat ketiga, Xie Xiaoyan sudah memikirkan jawabannya. Agar lebih mudah bersaing memperebutkan posisi pewaris keluarga Yun. Bayangkan saja, jika semua orang mengira dia hanya berada di alam bintang tingkat ketiga. Dalam duel dengan Yun Yangqing, Yun Qingyan tiba-tiba menunjukkan kekuatan alam bintang tingkat 4, atau bahkan kekuatan alam bintang tingkat 5. Yang pasti akan menyebabkan kerusakan pada Yun Yangqing secara mengejutkan. Yang tidak diketahui Xie Xiaoyan adalah bahwa Yun Qingyan bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kultivasinya. Pada siang hari, dia membunuh Yun Yue, yang berada di alam bintang tingkat keempat, dan meminta seseorang untuk mengembalikan tubuh Yun Yue kepadanya. Mengapa kalian masih berdiri di sana dalam keadaan linglung? Mengapa kalian tidak naik dan menghapuskan Yun Qingyan untukku? Zhang Yong, yang telah sadar kembali, berkata dengan mata berkaca-kaca. Ya siap bos I. Ketiga penjaga itu tidak berani menentang Zhang Yong yang murung, dan segera bergabung untuk menyerang Yun Qingyan. Pengawal Zhang Yong semuanya berada di alam bintang tingkat kelima. Haruskah aku membantunya? Xie Xiaoyan berkata dengan suara rendah, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Jika kultivasi Yun Qingyan belum jatuh, dengan kekuatan tempurnya, mengalahkan 3 prajurit dengan level yang sama tidak menjadi masalah sama sekali. 3 tahun lalu, Yun Qingyan yang berusia 15 tahun berada di level kelima dunia bintang. Selain itu, bahkan jika basis kultivasinya telah jatuh ke alam bintang tingkat keempat, belum terlambat bagi saya untuk bergerak setelah dia kalah. Dengan cara ini, bahkan jika saya tidak dapat memperoleh bantuannya, saya masih bisa membuatnya berutang budi padaku. Xie Xiaoyan berpikir dalam hati.